masuknya lumayan telat. Tapi mudah-mudahan saya kepinginnya tadi sebelum maghrib kita sudah selesai karena mengingat waktu. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya presentasikan, mungkin terkait dengan perkuliahan komunikasi bisnis yang sudah berjalan beberapa waktu lalu. Suara saya kedengaran nggak, Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa waktu lalu dan hari ini sebenarnya saya juga hari ini lupa kira minggu depan gitu, karena kemarin ada pergeseran ternyata dari hari seharusnya Sabtu kemarin gitu, dan digeser ternyata Sabtu ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena sudah dari pagi ya Bapak Ibu kuliahnya, dan sekarang sudah benar-benar terkuras gitu, baik tenaga dan pikiran. Mudah-mudahan masih bisa menyimak lah. Baik, kita lanjut saja karena waktu, karena saya sebenarnya tidak mau nih mendekati maghrib, saya sudah mau sudahi. Saya nggak akan lanjut. Ya, sebenarnya jadwal kita sampai jam 19. Baik, Bapak Ibu, karena minggu di awal bulan kita sudah, di bulan Mei kita sudah UTS, jadi untuk komunikasi bisnis yang soalnya mungkin saya lebih kepada materi yang saya share di grup saja gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet. Ya, kalau kita pelajari cuman 1-2 materi, maka materi itu yang akan menjadi soal pada saat UTS. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja bicara soal di materi selanjutnya terkait soal komunikasi dalam organisasi. Oke, kalau bicara komunikasi dalam organisasi, mungkin pemahaman terkait soal itu Bapak Ibu sekalian sudah memahami seperti apa komunikasi yang ada dalam organisasi, baik organisasi kecil maupun dalam skala besar. Dalam kapasitasnya adalah mungkin bicara komunikasi, Bapak Ibu juga sudah paham apa itu komunikasi dalam konteks organisasi atau bisnis. Nah, karena bicara komunikasi artinya ada yang dibicarakan, dan kedua ada yang tempat di mana kita bicara. Nah, cuman dalam konteks komunikasi, terutama dalam bisnis atau organisasi, ada rambu-rambu yang memang harus kita jaga, sehingga apa yang kita inginkan dalam lingkungan tersebut bisa berproses melalui komunikasi yang baik yang kita sampaikan. Mungkin bicara komunikasi bukan hal yang basi gitu, artinya sudah lumrah kita lakukan setiap hari, ketemu dan segala macam. Itu adalah komunikasi, baik yang verbal maupun yang non verbal. Nah, mungkin bicara dalam konteks organisasi, mungkin ada beberapa hal yang harus kita pahami. Seperti apa misalnya komunikasi yang efektif, komunikasi yang produktif, sehingga hubungan antara satu dengan yang lain yang berada dalam area ataupun wadah ataupun di organisasi tersebut atau tempat bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena memang fungsi daripada komunikasi yang baik itu adalah untuk meningkatkan bagaimana kita berorganisasi, mengambil sebuah keputusan, sehingga satu sama lain bisa saling terjalin hubungan yang baik dengan komunikasi yang baik. Oke,
bicara komunikasi dalam konteks organisasi juga bisa menjadi satu hal, jadi tolak ukur di mana bagus tidaknya organisasi ataupun tempat di mana kita bekerja ataupun apa yang kita lakukan. Karena dari informasi, dari ide atau pesan antara individu ataupun kelompok dalam suatu organisasi, ini kan tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Maka dalam membangun komunikasi di dalam organisasi ataupun perusahaan itu betul-betul ditunjang dengan hal yang baik, terutama yang betul-betul mengena terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kalau di sini beberapa pendapat mengatakan bahwa komunikasi dalam konteks organisasi itu adalah penyampaian sebuah informasi atau pengertian antar individu maupun kelompok dengan tujuan untuk sebuah kesepakatan atau mencapai sebuah pemahaman secara bersama. Nah, ini yang harus diperhatikan karena memang bicara komunikasi di situ ada rambu-rambu yang memang harus kita hargai. Mulai dari etika, mulai dari tata cara dan bagaimana kita menghadapi itu sehingga itu akan terjalin dengan baik. Nah, kalau bicara komunikasi artinya semuanya bergerak, mulai dari lisan, dari mimik wajah, gerak, cara penyampaian dan segala macam. Maka dalam komunikasi itu kan dibagi dua. Ada yang verbal, ada yang non verbal. Nah, dalam konteks ini kita memahami komunikasi dalam konteks organisasi secara umum. Nah, kalau tadi ada pembagian misalnya yang verbal, non verbal, atau komunikasi yang bersifat formal, non formal. Nah, kalau bicara verbal kan sudah biasa, misalnya rapat, presentasi atau diskusi dan sebagainya. Kalau non verbal ini kan cukup dengan bahasa tubuh, dengan gerakan tubuh dan lain sebagainya, ekspresi yang kita sampaikan. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi non verbal. Ada komunikasi yang formal gitu. Artinya dalam organisasi itu ada yang seperti rapat atau presentasi resmi yang disampaikan oleh pimpinan organisasi atau direktur perusahaan yang dibuat secara matang dan dengan tujuan kepentingan bersama. Yang kedua ada yang informal. Itu misalnya ya percakapan biasa antara teman kita seorganisasi atau teman kerja di dalam satu perusahaan. Nah, cuman memang ada beberapa yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Pertama soal etika, yang kedua bagaimana kita menyampaikan hal itu sehingga kita bisa memahami apakah ini sifatnya formal atau sifatnya informal, atau ini hanya komunikasi ataupun sesuatu yang kita sampaikan ini juga bersifat formal tapi juga bersifat informal. Artinya begini, ada di kita, misalnya di dalam satu organisasi atau perusahaan, ada perusahaan yang dalam presentasi rapat atau presentasi apapun itu dalam bentuk produk ataupun presentasi tentang perusahaan dan segala macam, ada yang bersifat formal, dalam artian mengumpulkan semuanya lengkap dengan notulen dan segala macam, dengan PPT presentasi yang akan disampaikan dan segala macam. Ada yang cukup mengumpulkan beberapa orang dengan tidak terlalu formal. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam komunikasi dalam terutama dalam konteks organisasi ataupun bisnis. Nah, pertanyaannya fungsi dari komunikasi itu sendiri apa gitu? Kira-kira apa Bapak Yu?
fungsi dari komunikasi dalam satu organisasi atau apa ya, perusahaan itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Agar tidak agar sebuah organisasi tidak berjalan lah Pak, kayak macam berjalan pula biar mereka kayak macam tidak salah paham. Ada komunikasi kan sangat penting bagi kayak macam kita sebagai sesama manusia ya, penting apalagi dalam sebuah organisasi agar tidak terjadinya salah kayak macam salah tanggap ataupun kayak macam kerjaannya nih misalkan informasinya kayak gini kita ngelakukan hal yang salah karena tidak ada komunikasi. Seperti itu Pak. Salah kayaknya Pak ya. Maaf Pak. Iya. Yang lain? Terima kasih Pak. Nggak mungkin saya bilang salah. Baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain? Fungsi dari komunikasi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan itu apa sebenarnya? Kalau tadi itu ada yang sebagai sesuatu yang bagaimana mencapai satu tujuan bersama, kesepakatan bersama yang dikomunikasikan dengan cara yang baik dan dengan cara yang memang disepakati secara bersama. Nah, mungkin fungsi lain daripada itu apa Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Baik, baik. Nah, terima kasih Pak Hermanto. Yang lain mungkin? Ada yang bisa nanggapi atau mengkritisi apa yang sudah disampaikan terkait komunikasi. Karena bicara komunikasi ini sebenarnya luas gitu. Cuman konteksnya memang ada yang formal, ada yang tidak formal gitu atau informal. Nah, kalau bicara fungsi komunikasi dalam konteks organisasi atau perusahaan bisnis, itu adalah bicara soal bagaimana menginformasikan satu tujuan daripada organisasi itu ataupun perusahaan itu. Yang kedua, biasanya bicara soal membicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam perusahaan itu ataupun organisasi itu. Yang kedua, misalnya bicara soal strategi organisasi seperti apa. Artinya menginformasikan. Nah, maka dikumpulin nih semua, mulai dari misalnya dari kasih, kepala cabang, apa ada segala macam, semua staf dihadirkan, jadi komunikasikan secara formal, maka bicara di situ apa strategi, bicara kebijakan, bicara tujuan daripada organisasi ataupun perusahaan itu dan segala macam. Nah, itu yang salah satu fungsi daripada komunikasi dalam organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, fungsinya adalah selain menginformasikan adalah mengkoordinasikan. Nah, artinya bagaimana menyampaikan satu aktivitas dalam kegiatan organisasi yang disepakati atau diketahui secara bersama. Apa yang sudah dilakukan dan segala macam. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi itu adalah memotivasi. Memotivasi dalam artian bagaimana misalnya karyawan ataupun teman-teman di organisasi dalam meningkatkan bagaimana semangat kerja mereka dan segala macam. Nah, yang terakhir adalah ini selalu biasanya sering dilakukan bicara soal untuk mengatasi konflik. Bagaimana misalnya dalam satu perusahaan atau organisasi mengatasi atau memecahkan satu masalah dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, ini disebut daripada fungsi daripada organisasi tersebut. Jadi ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi komunikasi itu adalah menginformasikan. Yang kedua, mengkoordinasikan. Yang ketiga, menjadi satu motivasi atau memotivasi. Yang
yang keempat adalah untuk mengatasi konflik. Oke, Bapak Ibu, kita jeda sebentar, azan. Oke, kita sepakati dulu. Kita sampai jam berapa? Yang lain? Oke, kita sampai jam 6.15, 6.20 ya. Biar maghribnya tidak, yang mau sholat maghrib juga tidak terlalu kelamaan, walaupun sudah kelamaan 20 menit lewatnya. Oke, baik, kita lanjut. Oke, kalau tadi 4 fungsi dari komunikasi dalam organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama itu bicara soal bagaimana fungsinya untuk menginformasikan. Yang kedua untuk koordinasi, ketiga memotivasi, dan yang keempat ada fungsi daripada komunikasi itu sendiri adalah bagaimana mengatasi konflik. Oke, kalau tadi bicara soal fungsi, peran daripada komunikasi dalam organisasi ataupun perusahaan itu seperti apa gitu? Mungkin ada yang bisa nanggapi? Apa sebenarnya peran komunikasi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan? Ya, silakan Pak. Membangun hubungan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Yang lain? Silakan. 5
dimatikan nih. Oke, yang lain silakan. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan mungkin Pak Irmanto. Ya, Pak. Ya, mungkin ada yang mau. Oke, baik. Bicara peran komunikasi dalam sebuah organisasi maupun perusahaan ataupun yang lain. Yang pertama memang yang sudah disampaikan tadi, salah satunya ya bagaimana memelihara dan menciptakan sebuah hubungan. Ya, hubungan yang baik tentunya. Yang kedua, koordinasi dan berkolaborasi. Nah, ini yang sangat penting bagi sebuah organisasi maupun perusahaan dalam membangun koordinasi ataupun kolaborasi dalam satu organisasi maupun perusahaan, sehingga perusahaan maupun organisasi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, peran komunikasi adalah sebagai penyebaran informasi. Nah, terkait dengan penyebaran informasi, lagi-lagi apa yang kita sampaikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita buat. Pesan yang disampaikan betul-betul pesan yang kalau bicara organisasi pesan yang baik dan tidak lari dari konteks apa yang memang diinginkan secara bersama. Nah, yang selanjutnya peran komunikasi itu adalah bicara soal motivasi dan keterlibatan, karena dengan komunikasi di situ akan terjadi hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, baik kepala bagian, kepala bidang, karyawan, dan lain sebagainya di semua lini yang ada di dalam organisasi maupun dalam perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dalam pengambilan keputusan. Maka kenapa komunikasi itu penting? Karena dalam komunikasi segala pesan yang disampaikan untuk dalam pengambilan suatu kebijakan maupun keputusan itu dapat dipahami dan dilakukan secara bersama. Nah, sehingga di situ bisa terjalin sebuah hubungan yang memang diinginkan untuk mencapai tujuan yang juga diinginkan secara bersama dalam organisasi maupun perusahaan tersebut.
Artinya tidak ada ketimpangan-ketimpangan kebijakan, ketimpangan dalam pengambilan keputusan dalam ranah itu, maka komunikasi itu harus dibangun dengan baik. Dan kedua, memang bicara struktur daripada komunikasi, ya itu tadi, komunikasi itu tidak ribet gitu, jelas, dan bahasanya pun adalah bahasa yang memang lugas sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Artinya tidak bertele-tele, bicara ya, beda dengan komunikasi yang bersifat informal gitu atau yang lain. Kalau komunikasi yang formal, kita tidak terlalu ribet ataupun bertele-tele dalam menyampaikan apa ya, daripada tujuan yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya sebenarnya dalam komunikasi itu ada juga yang di apa ya? Ada hambatan gitu, ada hambatan dalam komunikasi di dalam satu organisasi maupun perusahaan. Yang pertama memang bicara hambatan teknis misalnya. Atau ada beberapa pendapat yang memang mengatakan bahwa ada semantik gitu atau perbedaan sebuah pandangan terhadap makna ataupun apa yang disampaikan dalam pesan tersebut, atau akibat perbedaan bahasa, budaya ataupun dari latar belakang gitu. Nah, kalau bicara teknis itu kan gangguan gitu, gangguan jaringan atau peralatan yang rusak sehingga penyampaian pesan yang disampaikan juga tak tersampaikan dengan baik. Nah, ada juga dalam hambatan komunikasi itu ada hambatan psikologis gitu. Stres, prasangka atau emosi yang mempengaruhi kemampuan dalam komunikasi ini juga menjadi satu hambatan. Nah, maka dalam komunikasi dalam sebuah organisasi maupun perusahaan itu harus diperhatikan dan tidak menggunakan yang namanya bahasa maupun budaya yang siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Misalnya, jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa daerah, bukan bahasa-bahasa lain yang artinya dapat merusak daripada komunikasi yang disampaikan tersebut. Nah, kedua, juga bagaimana faktor lain misalnya, jangan sampai si penyampai pesan ataupun di saat melakukan komunikasi kalau dalam ruang lingkup organisasi skala besar ataupun perusahaan itu psikologisnya tidak terganggu gitu. Dalam artian tidak dalam stres, tidak ada pengaruh-pengaruh lain sehingga pesan yang disampaikan itu betul-betul mengena dengan apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan hambatan struktural. Nah, kalau di organisasi ataupun perusahaan itu kan secara struktur mungkin seperti misalnya hierarki dalam struktur perusahaan ataupun organisasi itu yang panjang atau kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara satu dengan yang lain, sehingga itu menjadi satu hambatan dalam sebuah komunikasi di dalam organisasi maupun perusahaan. Oke, sebelum saya simpulkan, mungkin ada yang pengen Bapak Ibu sampaikan? Ya, silakan. Kita punya waktu 15 menit. Mudah-mudahan yang lagi yang sholat dan mau sholat, ya mudah-mudahan tidak, saya ambil waktunya sedikit, mudah-mudahan bisa terkejar maghribnya belum selesai. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bapak, Ibu.
Sepertinya Pak Ilham. ya, Pak. Oh, silakan. Pak Hermanto, kayaknya standby. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan, silakan. Terkait komunikasi organisasi. Nanti makalahnya atau PPT-nya nanti saya kirim saja di grup. Masih ada mata kuliah setelah ini, Bapak Ibu? Kebetulan terakhir, Pak. Dari pagi ya? Iya, Pak. Dari jam 8. Tapi kan di rumah semua, nggak ada yang dari luar kota kan? Ada satu, Pak. Satu orang. Pak Ilham, Pontianak. Iya, saya di Pontianak, Pak. Pak Hermanto, Pontianak. Jeruju sih. Oh, Jeruju. Dekat dari kampus, Pak. Ini orang lembaga kan? Di mana, Pak? Oh, siap-siap. Pak Ilham sendiri di mana? Maksudnya aktivitasnya? Kuliah aja, Pak. Kuliah. Iya, kuliah aja. Oh, oke. Atau punya perusahaan sendiri kayaknya? Nggak ada. Paling freelance di bidang service handphone. Oh, ini boleh nih. Pak Didit ini kayak buka kamera, saya yang kenal nih Pak Didit. Kebetulan sama-sama. Apa kabar Pak Didit? Saya nggak buka. Ntar saya buka kamera dulu. Sama pemancing kayaknya nih Pak. Pak Didit apa kabar? Baik Pak. Aktivitasnya masih jalan Pak? Masih Pak. Sekarang di mana Pak? Di Kanwil Hukum Pak. Kanwil Hukum. Iya. Pak Haji Saputra? Ya Pak. Aktivitasnya sekarang apa Pak? Saya kuliah sambil ada bikin usaha kecil-kecilan Pak. Oh gitu. Tempat ngopi kayaknya. Atau apa? Iya Pak. Iya Pak. Tempat kecil-kecilan aja Pak. Kecilan, tapi punya cabang di mana-mana Pak. Insya Allah. Amin. Itu insya Allah. Amin. Pak Bayu, standby. Pak Bayu. Lagi sholat kali Pak Bayu. Bu Weni. Ibu Clara. Ibu Clara Sapitri. Iya, Pak. Oh ya, Bu Weni apa kabar? Baik, Pak. Aktivitasnya di mana, Bu? Aktivitas di rumah aja, Pak. Di rumah, tapi Iya. punya cabang perusahaan di setiap kota. Amin. Amin. Dia punya itu Pak, saham BCA Pak, di BCA Pak soalnya Pak. Oh gitu. Kok Pak Haji tahu ya? Itu satu rumah itu, Pak. Satu rumah, saya di atas, dia di bawah Pak. Oke, terima kasih. Bu Clara? Ya, Pak. Iya, Pak. Aktivitasnya di mana, Ibu? Di rumah aja, Pak. Nah, ini kalau di rumah ini banyak persepsi nih. Apakah sebagai pengusaha online gitu? Sebagai apa, Bu? Istri muda nih Pak. Pak Bayu. Nah, Bu Clara. Kan saya, Bu. Pak Haji Saputra.
Pak Waziah, Wazihah. Bu Ya Wazihah, Pak, baik. Malam. malam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Aktivitasnya di mana Ibu? Saya sedang mencari kerja Pak. Wah, itu dengan Pak Haji Saputra itu. Kayaknya banyak Itu Pak. bidang kerjaan nih. Ya Pak, saya mau ngelamar Pak. Dia Satgas Keamanan, Pak, di kelas kami. Di kelas kami dia Satgas Keamanan. Dia yang Kelihatan. mengamankan, Pak. Jadi kalau ada dia aman semuanya, Pak. Satgas Keamanan. Itu boleh lah itu diambil Bu Wazihah. Oh, mahal Pak, dia minta gajinya, Pak. Kan Gajinya sesuai spesifikasi, Ji. Dia suka komplain Ji, susah Ji. Oh iya, dia suka komplain, Pak. Ampun, Pak. Pak Bayu, aktivitasnya di mana, Pak? Hadir, Pak. Ya, Pak. Aktivitas di mana, Pak? Sementara di itu, Pak, di PUPR. Oh, jangan sementara, Pak. Sebagai apa, Pak? Kasih kepala bidang. Enggak, masih operator, Pak. Staf biasa. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin, Pak. Ibu Bruri apa Bapak ini? Bu. Nanti saya panggil Ibu, tapi ujungnya Amiarti. Ya, Ibu Amiarti. Ibu, kayaknya Ibu nggak aktif. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sepakati saya nggak mau ganggu Bapak Ibu yang mau sholat maghrib, nanti kehabisan gara-gara saya nanti. Saya simpulkan saja materi malam hari ini, bahwa bicara komunikasi bisnis atau komunikasi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif itu adalah kunci daripada sebuah keberhasilan dari organisasi maupun perusahaan. Yang jelas bagaimana sebagai seorang pemimpin ataupun apalah itu namanya di organisasi ataupun di dalam sebuah perusahaan, yang jelas dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan memahami jenis-jenis komunikasi itu sendiri ataupun hambatan yang mungkin akan timbul dan bagaimana strategi-strategi untuk mengatasinya, maka hal itu sebenarnya adalah sebuah jalan untuk membangun sebuah lingkungan organisasi dalam sebuah komunikasi yang sehat dan produktif. Mungkin ada yang perlu disanggahi, silakan. Karena kita ada beberapa materi sebenarnya, cuman kita karena masuknya 1 bulan sekali apa 1 bulan 2 kali? 1 bulan sekali ya? Kebetulan yang ini seminggu 1 kali. Berarti minggu depan masih ada? Enggak? Mas, karena salah informasi di minggu ini, jadi dirangkum semuanya jadi minggu ini. Cuman ada 1 mata kuliah yang nanti tinggal 1 mata kuliah aja di minggu depan. Berarti Bapak Ibu sekarang sudah semester 6, Mbak. Semester 6. Oh, berarti sudah ada yang ngajukan judul. Mungkin sudah ada yang sidang proposal. Belum. Sidang proposal, Bang. Sempro. Belum ada. Sudah sempro. Oh, kira kalau sudah ada Pak Hermanto sudah sempro, yang muda-muda siap-siap ditinggali sama Pak Hermanto. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya nanti akan kirim materinya di grup. Jadi materi yang saya kirim
itulah materi apa yang jadi soal dalam UTS saya. Di saya tidak ada 2 nilai saja sebenarnya. Cuman ada nilai A dan D. Kalau D itu teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengerjakan UTS dan UAS. Kalau A sudah pasti. Jadi nilai saya cukup A dan D saja, tidak ada B, tidak ada C. Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan, dan saya juga mohon maaf kalau ada miss komunikasi, karena kemarin saya pikir karena jadwalnya kemarin gitu, ternyata diundur, maka saya santai-santai wae gitu. Hari ini saya pikir ya udah saya jalan-jalan gitu, karena pikir Sabtu. Ternyata saya ditelepon Kaprodi, Bapak ada ngajar di jam ini karena digeser. Oh, ya sudah. Tadi saya tanya di grup. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit akan menjadi satu manfaat besar buat kita semua. Amin. Amin. Jelas apapun itu, dan bagaimanapun cara kita memahami adalah kembali kepada kitanya sendiri. Nah, bagaimana membangun sebuah komunikasi juga kembali bagaimana kitanya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bekerja di instansi manapun, mau yang di negeri, mau yang di swasta, artinya komunikasi akan menjaga Bapak, Ibu untuk tetap bertahan di situ. Karena dengan contoh, misalnya kalau lisan, gerakan, baik tubuh dan segala macam, dan sikap kita, maka dalam komunikasi tidak terlepas sebenarnya dari konteks bagaimana kita bicara soal etika bisnis misalnya. Karena di etika kita diajarkan bagaimana seharusnya kita berbuat misalnya. Nah, saya rasa mata kuliah etika bisnis, atau Bapak Ibu sudah dapat apa belum? Mata kuliah etika bisnis. Etika bisnis sepertinya belum ada. Belum ya? Setahu saya etika bisnis itu di semester Udah 7. belum, Bang? Nah, Belum pernah. kalau belum biasanya semester 7 etika bisnis. Karena Ya, berbarengan dengan secara skripsi ya, Pak. Iya, biasanya itu mata kuliah pilihan etika bisnis di semester 7 biasanya akan bentrokan dengan Bapak Ibu magang atau apa gitu. Tapi yang jelas dua hal ini menjadi hal penting. Kalau komunikasi kita baik dan segala macam, tapi tidak dibarengi dengan etika yang baik, mulai etika bicara, gerakan mimik dan segala macam, dari bahasa dari gerak tubuh dan segala macam, maka itu akan juga menjadi hal yang tidak bagus dalam komunikasi kita. Apalagi dalam skala bicara soal bisnis. Artinya orang akan melihat siapa kita kalau bicara bisnis, bagaimana kita bicara, bagaimana sikap kita, dan apa yang mau kita sampaikan. Apalagi kalau bicara soal misalnya menjual atau mempromosikan satu produk, juga akan jadi satu hal di dalam sebuah perusahaan misalnya. Nah, terlebih kalau bicara organisasi kecil, saya rasa fine-fine saja. Tapi kalau sudah bicara ada kerjasama dengan pihak lain, itu juga akan jadi masalah kalau komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi yang tidak baik. Gitu. Nah, yang jelas apapun itu, lagi-lagi memang kembali kepada bagaimana kita, terutama dalam sebuah perusahaan ataupun di tempat kerja. Kalau komunikasi kita baik, komunikasi kita bagus, juga akan berdampak baik terhadap kitanya sendiri. Saya rasa Bapak Ibu cukup. Nanti makalah materinya akan saya kirim ke grup WhatsApp saja, dan silakan nanti sebelum UTS saya akan kasih kisi-kisinya. Saya tidak banyak soal, paling 3 soal atau 1 soal gitu. Tapi jawabnya bisa 2 lembar. Enggak. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kalau masih ada minggu depan pertemuan, tapi kayaknya sudah tidak kayaknya, karena sudah mau UTS. Tapi saya minta Bapak Ibu bisa aktif di grup saja kalau ada informasi. Saya takutnya kayak tadi gitu. Untungnya ada Bu Weni yang
kasih tahu saya kalau hari ini ada jadwal. Karena saya tahunya minggu kemarin, ternyata diundur hari ini. Tapi mudah-mudahan akan menjadi satu ladang kebaikan buat kita bersama. Amin. Saya mohon maaf dan mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu, apalagi yang teman-teman Muslim yang lagi mau sholat maghrib. Saya mohon